Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema keajaiban yang terjadi saat kamu menjauhi mantan yang menjauhimu. Wah ya, ini kita mikir nih ya. Mantan menjauhi kita. Kita kejar-kejar saja. Tidak dapat-dapat kok. Tambah kita kejar, dia tambah jauh. Bagaimana kalau kemudian dia menjauh dan kita juga memilih untuk menjauh? Kapan ketemunya? Begitu kan? Nah, sekarang ya, jika kita renungkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika setiap hari, waktu, tenaga, pikiran, biaya, itu hanya habis untuk ngejar-ngejar mantan. Apa hasil yang sudah kita dapatkan? Coba. Apakah mantan tersentuh hatinya? Dengan bahagia, dia menerima kita kembali? Jawabannya kan tidak. Ya, jawabannya justru dia semakin menjauh. Apakah ketika kita datang ke rumahnya, mantan akan membukakan pintu, mempersilahkan kita duduk di ruang tamu, dan menerima apapun keinginan kita? Jawabannya juga tidak. Jangankan sampai ke ruang tamu, ya, cuman sampai ke depan gerbang halaman paling depan di rumahnya, kita sudah ditolak tuh. Ya, kita ngetok-ngetok gerbangnya, tidak ada satu orang pun yang keluar. Walaupun mereka ngintip tuh dari dalam, oh yang datang kita. Malah nanti yang datang tetangganya. Mau cari siapa mas? Cari mantan. Oh dia sudah pindah mas. Ya, jadi begitu. Ya, kita berusaha agar bisa telepon, ganti nomor telepon setiap hari. Setiap hari juga mantan memblokir nomor telepon kita. Itu kan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semakin kita kejar, mantan semakin menjauh. Ya, semakin kita dekati, mantan semakin memusuhi. Dan seterusnya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ikuti yang mantan lakukan. Ketika mantan menjauh, kita juga menjauh. Dan itu sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ya. Kenapa ini penting ya? Karena ketika semakin kita kejar, itu mantan kesombongannya tambah menjadi-jadi, tambah tinggi hati dia. Ya, dia berasa dirinya seperti artis yang dikejar-kejar oleh fansnya. Ya, semakin kita kejar, semakin dia menjauh. Nah, dan itu tidak akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hatinya. Dia tidak akan tersentuh dengan segala usaha kita untuk bisa kembali kepada dia. Yang ada dia merasa tambah benci, merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ya. Nah, karena itu mantan yang sombong ini, memang yang terbaik kita sombongi juga. Dia menjauhi kita, kita jauhi juga. Karena apa? Kalau tambah kita merendahkan diri, dia jadi tambah tinggi hati.
ya. Tetapi ketika dia sombong, kita sombongi juga, dia akan tahu rasanya. Oh, ternyata disombongi itu tidak enak. Oh, ternyata dijauhi itu rasanya kesepian, tidak enak. Ya, sekarang bagaimana dia mau merasa kesepian? Kalau setiap hari kita muncul di depan rumahnya 3-4 kali. Malah dia merasa malu kepada tetangganya kan. Tahu-tahu kita sudah muncul lagi. Tahu-tahu kita sudah muncul lagi. Begitu. Kapan dia merasa kesepian? Ya saat kita tidak muncul di dalam kehidupan dia. Ya. Bagaimana mantan bisa rindu kepada kita kalau kita muncul terus, sementara hatinya, hati mantan nih pada saat ini, ya, sedang tidak mengharapkan kehadiran kita. Karena itu ada sebuah nasihat, ya, at-takabbur alal mutakabbir sodaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ya, at-takabbur alal mutakabbir sodaqah. Atau nasihat yang lainnya, at-takabbur alal mutakabbir hasanah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah kebaikan. Kenapa demikian? Karena tadi dia akan tahu rasanya, ya, disombongi itu tidak enak, dijauhi itu tidak enak ketika dia mengalami hal seperti yang kita alami. Ya, begitu. Nah, mantan merasa dijauhi. Kita kan merasa dijauhi. Tetapi ketika kita dekati, dia tidak akan merasakan itu. Dia baru merasakan tidak enak dijauhi saat dia merasakan ternyata kita juga menjauh. Maka keajaiban yang akan terjadi saat kita memilih menjauhi mantan yang sedang menjauh, ya, itu akan menyadarkan mantan, akan menjadi sebuah nasihat bagi mantan agar tidak sombong, agar tidak membenci secara berlebihan, agar tidak menjauh, dan seterusnya. Karena dijauhi itu ternyata tidak enak. Disombongi itu ternyata rasanya tidak enak. Jadi apa yang kita lakukan itu, sesungguhnya itu adalah nasihat. Dan kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk merasa kesepian. Ya, sekarang tidak ada lagi yang miss call, sekarang tidak ada lagi yang datang ke rumahnya. Nah, di situ kemudian dia akan berpikir dengan jernih. Ya, di situ akan muncul rasa rindunya. Dia akan mulai bertanya-tanya, kemana kita sekarang? Kok tidak pernah mencoba telepon lagi? Tidak pernah mencoba datang lagi ke rumah? Ya, nah, rasa rindu itu ketika dia muncul, dia akan tumbuh terus. Jadi rasa rindu itu seperti rasa haus. Dibiarkan saja, jadi tambah haus. Ya, agar rasa haus, rasa dahaganya hilang kan kita minum, ya, minum es teh, segala macam tuh. Rasa dahaganya hilang. Rindu, kangen juga begitu. Kita biarkan saja, jadi tambah kangen, tambah rindu. Nah, jadi momentum akan berbalik ketika, ya, kita kondisikan agar mantan juga punya kesempatan untuk merindukan kita. Bukan kita saja yang rindu kepada dia, dia harus rindu juga kepada kita. Agar dia rindu, ya tentu kita jangan mendekat lagi kepada dia. Nah, itu yang akan terjadi, ya. Nah, maka insya Allah ketika kita menjauh, itu manfaatnya banyak. Ya, satu, kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk merindukan kita. Yang kedua,
hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga, ya. Yang ketiga, kita punya begitu banyak waktu sekarang, kita bisa mengejar cita-cita kita. Itu lebih jelas daripada mengejar-ngejar mantan. Karena begitu kita sukses, ya mantan juga akan mikir-mikir menjauhi kita terus, ya. Dan yang lebih penting lagi, kita punya begitu banyak waktu untuk berdoa. Kalau kemarin kan capek pulang ke rumah, dari rumah mantan, di situ juga kita ditolak, pulang ke rumah capek, tidur, tidak sempat untuk berdoa. Nah, sekarang kita punya begitu banyak waktu untuk berdoa agar mantan kembali kepada kita. Ya, dan doa yang dilandasi dengan keyakinan bahwa doa itu terkabul, maka insya Allah apa yang menjadi doa kita itu akan kejadian. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa akan terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Jadi ketika kita yakin doa itu terkabul, kita yakin doa kita bahwa mantan akan kembali, doa itu akan terkabul, maka insya Allah akan kejadian. Mantan akan kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.